Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Bertemu lagi kita di perkuliahan struktur data, di mana topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pointer. Nah, pointer ini nanti erat kaitannya dengan memori, ya, di mana yang akan diambil itu adalah alamat dari sebuah memori. Jadi biasanya variabel yang bertipe pointer ini itu tidaklah berisi sebuah data, melainkan berisi alamat dari sebuah data. Nah, atau bisa juga berisi nilai yang ditunjuk dari sebuah variabel lain, gitu ya. Nah, jadi di sini saya mempunyai sebuah variabel pointer, ya. Kemudian di sini saya mempunyai sebuah variabel X. Ini variabel pointer, ini variabel X. Di mana variabel X ini adalah berupa data integer, nilainya 5. Nah, kemudian si variabel X ini dengan tipe data integer, di dalam komputer dia memiliki sebuah alamat, ya. Misalkan alamatnya X01. Nah, maka si pointer ini akan berisi alamat dari si variabel X, yaitu X01. Gitu. Nah, jadi contohnya lagi di sini saya mempunyai sebuah variabel pointer, ya. Ini variabel pointer. Ini adalah sebuah variabel X dengan tipe integer. Ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data tertentu, ya, misalkan integer, string atau char, nah maka si memori akan menyediakan space atau ruang sebanyak jumlah byte tertentu. Nah, integer ini nilainya 7. Di dalam memori tersimpan dengan alamat 00002. Maka pointer ini nilainya berisi alamat dari si X, yaitu 00002 gitu. Nah, jadi prinsipnya di dalam komputer kita mempunyai sebuah tempat penyimpanan memorinya. Jadi ini adalah memori kita, ya. Nah, ini adalah memori tempat kita menyimpan sebuah data dan juga tipe datanya apa, gitu ya, variabelnya apa, gitu. Nah, satu kotak ini terdiri dari 1 byte, ya, dimana setiap tempat penyimpanan data ini mempunyai sebuah alamat, bisa dari X001, X002 sampai seterusnya X misalkan 1105 misal, gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih berapa banyaknya gitu. Nah, kemudian ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, ya, dengan tipe data tertentu, misal int, ya. Kalau untuk integer, ingat panjangnya bit yang dibutuhkan berapa? Yaitu 32 bit. Nah, 1 byte itu adalah 8 bit. Maka untuk tipe data integer dia akan membutuhkan sebanyak 4 byte. Sementara untuk karakter dia membutuhkan 1 byte. Nah, biasanya penentuan banyaknya pengalokasian memori ini itu selain tipe data juga ditentukan dari compilernya. Kalau yang compiler yang udah modern sekarang itu biasanya untuk integer 4 byte, karakter itu 1 byte gitu. Nah, jadi di saat saya mendeklarasikan INTA, ya, INTA sama dengan 5 misalkan tadi, maka saya akan mengambil sebanyak 4 kotak. Nah, untuk si variabel A dengan nilai 5. Nah, tapi ini saya gambarkan seperti ini ya. Kalau di dalam memori komputer angka 5 ini akan diubah ke dalam bentuk binary, ya, 00000 00000 gitu. Ya, kalian hitung aja kalau misalkan 1 byte itu adalah 8 bit, maka ini nolnya 8 kali gitu ya. Nah, sampai 5 gitu, sampai nanti terkonversi angka 5, ya. Nah, kemudian
alamatnya berapa si integer A ini. Nah, jadi kan tadi saya bilang bahwa di dalam penyimpanan memori dia mempunyai sebuah alamat. Nah, misalkan di sini ini X003, ini X003, ini X004, X005, X006, X007. Nah, yang alamat dari si A ini adalah X004. Nah, jadi yang diambil yang di awalnya. Kemudian misalkan lagi saya mendeklarasikan sebuah variabel char ya, char B ya. Nah, variabel char ini nanti saya simpan di mana? Misal saya simpan di sini. Nah, ini adalah char B ya. Alamatnya berapa? Alamat dari char B ini adalah 001. Jadi untuk si B ini ya, alamatnya adalah 001, X001. Nah, jadi setiap memori itu mempunyai sebuah alamat. Nah, nanti untuk pemanggilan alamat, penyimpanan alamat ada simbol yang namanya referensi dan juga diferensi. Nah, jadi nanti kita menggunakan simbol dan bintang. Itu nanti akan kita bahas ya. Nah, jadi nah, kita lanjut. Jadi di dalam pointer nanti akan ada lagi istilah variabel dinamis, di mana variabel dinamis ini merupakan variabel yang bisa dialokasikan di dalam memori atau dihapus dari memori ketika program dieksekusi. Jadi pertama, variabelnya bisa dialokasikan. Nah, kalau dialokasikan artinya pindah alamat gitu ya. Jadi yang tadi alamat memori saya misalkan di XX02, saya alokasikan menjadi ZT00 sekian gitu. Kemudian selain bisa dialokasikan juga bisa dihapus dari memori. Nah, bisa dihapus dari memori ketika program dieksekusi. Ya, pointer ini biasa digunakan itu berkaitan dengan variabel dinamis. Biasanya juga digunakan untuk struktur data linked list dan binary tree. Jadi variabel dinamis ini bisa dialokasikan dan juga bisa dihapus gitu. Nah, pendeklarasiannya seperti ini ya. Jadi tipe data yang kita gunakan apa? Kemudian tanda bintang ya. Bintang ini pointer. Kemudian variabelnya apa? Contohnya di sini adalah double bintang P. Double itu tipe data yang ditunjuk oleh variabel P. Bintang ini menyatakan dia adalah pointer. P ini adalah variabelnya, yaitu variabel pointer ya, dengan tipenya adalah double. Nah, variabel dinamis merupakan variabel yang bisa diciptakan ketika program dieksekusi. Biasanya di dalam pemrograman ketika kita membuat sebuah variabel dinamis dalam bentuk program yang utuh, kita menggunakan operator new. Contohnya di sini ya, ini contoh novel sama dengan new data buku. Kemudian untuk menghapus variabel dinamisnya, delete, kemudian nama variabelnya apa gitu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ingat variabel dinamis tadi adalah bisa alamat memorinya dialokasikan dan bisa juga dihapus gitu. Nah, dihapus bukan berarti hilang ya, yang namanya memori itu akan tetap ada alamatnya, cuman hapus dalam artian dialihkan gitu, nggak mempunyai alamat itu lagi gitu ya. Nah, jadi di sini ada struct. Ingat, struct itu adalah bentuk tipe data terstruktur yang terdiri dari kumpulan tipe data primitif. Di sini struct-nya adalah kumpulan dari tipe data string dan juga integer. Namanya adalah data buku. Kemudian di sini saya membuat pointer novel ya, di mana pointer novel ini tipenya adalah struct, artinya dia akan menunjuk kepada si kumpulan dari string dan juga integer. Nah, jadi novel ini akan menunjuk nanti tipe data buku struct, namanya data buku, berupa judul, pengarang, dan juga jumlah.
Kemudian supaya suatu variabel itu menunjuk ke variabel data, maka diperlukan variabel pointer sama dengan dan variabel data. Simbol dan di sini ya berarti sebuah alamat. Nah, jadi nanti ini akan ada alamatnya. Ya, alamatnya inilah nanti akan diisi di dalam variabel pointer. Nah, di dalam program untuk mengaksesnya menggunakan tanda ini ya, strip kemudian panah gitu. Nah, jadi ini kita membuat variabel dinamis ya. Namanya tadi adalah menggunakan new data buku. Nah, kemudian ketika sudah dibuat, saat kita ingin menghapusnya ya, artinya memori untuk data itu dibebaskan. Nah, artinya dihapus itu dibebaskan ya, lebih tepatnya. Jadi misalkan ya, nah saya tadi mempunyai bintang novel ya, namanya adalah novel yang menunjuk ke struct data buku. Anggaplah ini data buku. Nah, alamatnya misalkan di sini 031 ya, alamatnya adalah 031, maka kan ini si pointer novel ini akan mengambil alamat data buku 031. Nah, tetapi ketika dihapus ya, ketika variabel dinamis ini dihapus, maka alamat yang 031 ini akan terbebaskan. Nah, artinya dibebaskan, artinya ketika saya membuat sebuah variabel baru, misalkan integer A, saya bisa menggunakan alamat 031 ini ya. Nah, ketika saya mempunyai variabel integer A yang nilainya 5, bisa saya taruh di alamat 031 yang sebelumnya dimiliki oleh si alamat data buku gitu ya. Alamat si pointer novel ini tadi diganti menjadi untuk alamat si integer A gitu. Nah, kemudian di dalam pengoperasian pointer itu ada dua operator yang digunakan yang harus kalian ingat ya, yang menjadi kunci utamanya. Pertama itu adalah operator reference atau alamat disimbolkan dengan tanda dan, kemudian operator difference atau indirection disimbolkan dengan tanda bintang. Nah, jadi untuk ini dibaca sebagai alamat, untuk yang bintang itu untuk nilai ya, nilai yang ditunjuk oleh. Jadi kuncinya dan itu alamat, bintang itu adalah nilai. Nah, contoh di sini ya, saya mempunyai sebuah variabel namanya foo berisi alamat dari variabel myvar ya. Di sini ada ketentuan myvar itu nilainya adalah 25. Foo itu sama dengan dan myvar, dan tadi alamat ya, alamat dari myvar. Kemudian bar itu nilainya sama dengan nilai myvar. Nah, di sini ini adalah memorinya, di mana yang pertama myvar sama dengan 25. Saya tempatkan di sini myvar nilainya adalah 25. Kemudian ini adalah alamat memorinya. Kemudian yang kedua, foo sama dengan dan myvar. Kemudian saya buat tempat, saya alokasikan lagi di tempat yang lain variabel foo, di mana isinya adalah alamat dari myvar. Kita lihat myvar di sini alamatnya berapa? 1776. Maka berisi nilainya 1776. Yang kedua, bar nilainya sama dengan myvar. Myvar tadi nilainya berapa? 25. Maka bar isinya juga 25 gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan alamat dengan menggunakan simbol dan. Nah, kemudian operator difference menggunakan simbol dan itu biasanya dibaca dengan nilai yang ditunjuk oleh gitu. Nilai yang ditunjuk oleh. Contohnya di sini ya, bus
ya, variabel bus sama dengan bintang foo. Nah, jadi tadi kita sudah mempunyai sebuah variabel foo, ya, dimana variabel foo tadi berisi alamat. Nah, berisi sebuah alamat yaitu 1776. Nah, sekarang kita lihat kita buat sebuah variabel baru namanya bus. Kemudian kita lihat ke si foo. Foo ini alamatnya berisi 1776. Kita lihat 1776 itu alamatnya di mana? Alamatnya di sini. Nah, alamat 1776 ini nilainya berapa? Nilainya adalah 25. Maka untuk si variabel bus nilai datanya adalah 25. Ya. Jadi nilai yang ditunjuk oleh si variabel foo ini, nah kita masuk ke alamatnya, kemudian kita lihat nilainya. Nilai yang ditunjuk berapa? 25. Maka isinya adalah 25 untuk variabel bus. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan, misal ya. Nah, misal di sini saya mempunyai sebuah alamat memori, ya, tempat penyimpanan memori. Nah, misal seperti ini. Kemudian saya mempunyai misalkan sebuah integer, ya, integer A. Nilai yang saya miliki adalah misalkan 8. Alamatnya misal 51. Nah, alamatnya adalah 51. Kemudian saya mempunyai sebuah variabel pointer di sini, ya. Ini adalah pointer, ini adalah integer. Nah, kemudian jadi saya mempunyai int A sama dengan 8, gitu ya. Kemudian saya mempunyai int bintang P, gitu ya, untuk si pointer. Nah, kalau saya tulis P sama dengan dan A, ya, berarti P ini akan berisi alamat dari si A. A alamatnya berapa? 51. Maka P ini isinya adalah 51. Nah, kemudian kalau misalkan saya beri perintah print, ya. Nah, coba print P. Nah, kira-kira yang ke print apa? Yang ke print adalah 51, ya. Jadi yang ke print itu adalah 51. Kalau misalkan saya minta print dan A, maka yang di print adalah yang ini, 51 juga, gitu. Kalau misalkan saya minta print, kalau tadi dan A sudah, gitu ya. Nah, kalau print bintang, nah saya minta pointer sekarang, bintang P. Yang ke print apa? Nah, saya lihat nilai yang ditunjuk dari 51 itu berapa. Nah, jadi pointer P itu 51. Saya lihat nih alamat 51 nilainya berapa? 8. Maka yang ke print adalah 8, gitu. Nah, jadi bintang ini nilai yang ditunjukkan oleh si alamat, dan itu adalah alamatnya. Tuh. Nah, itu untuk penggunaan reference dan juga di reference. Nah, kemudian ada pointer aritmetik, ya. Pointer itu digunakan untuk melangkah melalui memori secara berurutan dengan menggunakan pointer aritmatika dan operator inkremental. Jadi kita bisa menginkremental atau mendekremental, ya, memori yang ada di dalam menggunakan si pointer. Inkremental itu menggunakan plus plus tambah 1, dekremental itu min min, diturunkan dikurangi nilainya 1, gitu. Nah,
Di sini saya mempunyai contoh integer number 1 nilainya 1 2 3 4, integer student number 2 nilainya 5 6 7 8. Kemudian integer pointer untuk student number 1, integer pointer untuk student number 2. Di mana pointer student number 1 itu berisi alamat dari student number 1, sementara pointer student number 2 berisi alamat dari student number 2. Nah, jadi sebelum di incremental ya, jadi pertama dia mempunyai student nomor 1 dan student nomor 2. Ini datanya, ini alamatnya. Kemudian dia mempunyai pointer student nomor 1 yang berisi alamat student nomor 1. Student nomor 1 alamatnya 1, maka pointer student nomor 1 berisi nilai 1. Pointer nomor 2 kita lihat ya, berisi alamat dari student nomor 2, alamatnya adalah 2, maka nanti dia masuk di pointer student nomor 2 nilainya adalah 2. Nah, kemudian dengan menggunakan pointer aritmetik yang tadinya, artinya kan kita menginkremental memorinya. Nah, yang tadinya 2 sekarang menjadi 3 gitu, bertambah 1 gitu ya. Nah, ini harusnya kalau inkrementalnya 1 jadinya 2 ya, tapi kalau yang ini inkrementalnya 2 jadinya 3 gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pointer to pointer ya, yaitu untuk memberitahu komputer menggunakan isi dari alamat memori yang terkandung dalam variabel pointer. Nah, kalau pointer itu bintangnya 1, kalau pointer ke pointer bintangnya 2 gitu. Contohnya di sini saya mempunyai 4 variabel dengan tipenya adalah char. Nama variabelnya inisial 1, inisial 2, inisial 3, inisial 4. Inisial 1 isinya D, kemudian A, kemudian C, kemudian B. Ya, jadi pertama di dalam space memori kita saya buat dulu untuk inisial 1 isinya D, inisial 2A, inisial 3C, inisial 4. Nah, kemudian ada variabel pointer, ada variabel pointer to pointer terhadap inisial. Pointer inisial isinya adalah alamat dari inisial 1. Nah, pertama saya tempatkan dulu untuk pointer inisial di sini, misalkan alamat dari inisial 1 berapa? Kita lihat inisial 1 itu adalah D, inisial 1 adalah D, alamatnya adalah 1. Nah, maka di sini nilainya adalah 1. Kemudian pointer ke pointer inisial itu adalah alamat dari pointer inisial ya. Kita lihat PT inisial ini alamatnya berapa? 5 ya, 5. Maka yang PT inisial ini nilainya adalah 5 gitu. Nah, ketika saya melakukan code bintang-bintang PT inisial, artinya kan saya kalau print menggunakan bintang atau cetak menggunakan bintang, artinya yang dilihat adalah nilai yang ditunjuk ya. Jadi pertama kita lihat dulu yang PT inisial. Nah, PT inisial ini isinya berapa? 5. Untuk satu kali pointer, nilai yang ditunjuk dari 5 ini berapa? Nilai yang ditunjuk dari 5 adalah 1, maka nilainya adalah 1. Kalau 2 kali, kita lihat lagi, yang 1 ini nilai yang ditunjuknya berapa? Kita lihat ke alamat 1. Yang ditunjuknya adalah D, maka yang dicetak adalah D. Jadi ini nanti yang tercetak adalah D, gitu ya. Nah, jadi code bintang pointer to pointer ini adalah D. Jadi dia menunjuk ke sebuah variabel yang dimana variabel tersebut juga menunjuk ke suatu variabel ya. Jadi pointer to pointer itu menunjuk ke sebuah pointer. Bisa jadi juga pointernya 3 kali. Jadi kalau pointernya 1 bintangnya 1, kalau pointernya 2 kali bintangnya 2, kalau pointernya 3 kali bintangnya 3 kali. Jadi dia menunjuk ke pointer
kemudian dia menunjuk lagi ke variabel yang juga pointer gitu. Baik, itu materi kita hari ini ya. Jadi di dalam pointer pengguna yang diperhatikan itu adalah penggunaan reference, alamat, dan juga di reference menggunakan simbol asterik ya. Kalau alamat itu simbolnya dan, kalau di reference yang asterik tadi itu simbolnya bintang, biasa disebut dengan nilai ya, nilai yang ditunjuk oleh gitu. Baik, kita akhiri. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.